Sebelum jadi ketua dilantik ini, Ustadz Abid bagian apa? Ya saya dulu cuman jadi pengasuh santri dan pengajar di Sorowako atau Sorowako. Wandula. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pemuda Hidayatullah yang baru ini. Insyaallah. Sejak dilantik kayaknya tambah tambah ceria. Saya mau dulu, Ustadz, mau klarifikasi nama dulu. Oh, iya. Kemarin kan beredar nama itu ada Abidur Rahman, ada Abdurrahman. Yang mana sebenarnya yang benar ini? Iya. Ini sebenarnya pertanyaan sudah lama ini Sudah lama ya? dan belum tuntas sampai Nah, sekarang. kita tuntaskan di sini. Oke? Oke, silakan dijawab, Ustadz. Jadi nama saya waktu kecil itu orang tua memberikan nama Abid Ibadur Rahman Sibgatullah. Oh, Abid Ibadur Rahman. Sibgatullah. Oh, berarti panjang sekali. Jadi memang panjang ya? sekali. Nah, Terus pas pembuatan ijazah itu atau pas ujian akhirnya dipendek. Jadi dipendekkan menjadi Abdurrahman Sibgatullah. Abdurrahman Sibutullah. Itu sejak SD ya? Iya SD. Waktu- Jadi saya ingat sekali itu kelas 6 SD itu Oh. disuruh tulis namanya apa ini, terlalu panjang namanya ini Abid Abdurrahman Sibgatullah ini. Jadi kemarin kita tuh sempat bingung yang mana yang benar ini karena ada yang bilang oh itu namanya Abidur Rahman, ada yang bilang dia sendiri yang bilang kok Abdurrahman. Iya. Tapi ternyata hari ini sudah clear ya. Iya. Jadi Namanya iya. Abdurrahman Sibutullah. Gelarnya Abid itu nama panggilan yang sampai hari ini tetap ada. Ya sempat memang saya tulis Abidur Rahman Sibgatullah. Heeh. Ya karena itu tadi banyak pertanyaan-pertanyaan jadinya saya daripada bingung jawabnya, ya akhirnya saya tulis Abidur Rahman Sibgatullah. Begitu yang kalau Ya, artis sempat begitu. sempat pernah begitu. Cuman akhirnya berpikir nanti tidak sempat tidak sama dengan ijazahnya kan. Tapi Tapi saya pernah berpikir nama pena saja. Cuma Di ijazah sekarang itu Abdurrahman Abdurrahman Sibutullah. Gelarnya terakhir? apa? Gelar terakhir apa? Ya, kalau gelar saya di jurusan syariah. Heeh. Sebenarnya kalau nama gelar itu tidak ada yang belum ada yang pasti kalau di tempat saya. Jadi bisa LC, bisa BSH, Bisa LC, bisa BSH. bisa BSH itu gelar Sudan ya? itu ya, LC Di itu kan Sudan. lisens. Mm-mm. Kalau BSH itu Bachelor of Syariah. Syariah. Karena memang saya kemarin berfokus di syariah. Syariah. Iya. Di Sudan ya? Iya. Nah, kita Jadi tanya saya lebih suka di BSH sebenarnya. Karena koleksi sudah banyak. Jadi kayaknya menarik kalau BSH. itu kan belum banyak ya. Iya. Tapi itu boleh dua-duanya. Maksudnya salah satunya kita Ya pilih. boleh saya sebenarnya. Boleh ya. Ya karena memang tidak ada regulasi yang harus menetapkan ente harus LC atau harus BSA. Itu setahu saya. Tapi kalau bagi saya LC itu keren loh. Orang bilang, "Oh, tulisan Timur Tengah ini." Kalau saya sih lebih suka berbeda. Begitu Jadi ya. Jadi ada kalau biasa kan beda dengan yang lain. Tapi Itu kepentingan dakwah saat khususnya kita di Sulsel Indonesia lah pada umumnya LC itu lebih menarik iya, sebenarnya. lebih menarik. Iya, jadi Cuma orang saya bukan mau orang yang tidak terlalu memperhatikan siapa menarik. Tapi saya juga berbeda juga menarik menurut saya. ya artinya begini, sekarang antum sudah ditetapkan sebagai ketua pemuda. Ketua Pemuda Hidayatullah Sulsel. Iya. Abdurrahman Sibutullah LC itu kan keren sekali itu. Bisa tampil di mana-mana membawa nama LC itu keren. Pakai Membawa gelar juga sebenarnya berat. Saya mau tanya-tanya dulu tentang proses kemarin itu. Kemarin kan muswil ya, Iya. musyawarah wilayah pemuda Sulsel dan antum di SK kan kita dilantik. Bagaimana rasanya dapat SK? Saat pembacaan SK itu seakan-akan saya lagi mau proses akad. Sakral ya? Iya. Itu detik-detik pembacaan itu seakan-akan itu detik-detik lagi mau proses menuju akad nikah. Itu apa istilahnya kalau gitu domba-domba. Domba-domba. Domba-domba lagi ya? Iya, padahal sebenarnya biasa saja sebenarnya. Cuman kenapa itu terasa itu sangat berat sekali itu? Ya karena ini memegang sebuah organisasi besar gitu. Iya. Dan tidak main-main. Bukan lembaga perjuangan sebenarnya. Mm-mm. Dan lembaga pengkaderan yang
memang sangat berat menurut saya, harus dibawa kemana lembaga ini. Jadi beban itu yang membuat Jadi itu, domba-domba ya. Nah, Iya, iya. bahkan kalau bisa saat pembacaan itu berubah nama saya kalau bisa, apa berubah nama orangnya atau bukan saya gitu. Bagaimana memang prosesnya sehingga SK itu bisa terbit di Muswil itu? Ya, seperti kita tahu bahwa di Hidayatullah itu lebih mengedepankan musyawarah. Musyawarah, betul. Nama saya ini dimunculkan setelah bermusyawarah para yang khususnya DPW, ya, pengurus DPW. Iya. Mereka bermusyawarah. DPW dan Murabi. Yang Murabi, ada juga ketua lama yang mereka bermusyawarah, dan kemarin muncullah 3 nama. Iya. Dari ketiga nama itu dikerucutkan ya menjadi, ya akhirnya saya diamanahkan gitu. Artinya di antara 3 orang juga itu yang masuk namanya, mungkin juga tidak ada yang mau betul ya? Iya. Tidak ada. Tidak ada. Betul. Semuanya menolak semuanya kalau dibilang. Kalau ditawarin nolak ya? Iya, menolak pasti. Tapi kan di Hidayatullah itu apa istilahnya itu menerima, tidak meminta dan tidak menolak juga. Iya, artinya tidak meminta, tapi kalau dikasih amanah, Tidak menolak. ya pantang menolak lah, Iya. karena itu artinya amanah ya. Iya. Nah ini, saya lihat memang ini berat ya, karena pemuda ini yang kita mau bawa ini, gerbong pemuda ini emang selalu menarik. Rencananya Ustadz Abid ke depan, pemuda Sulsel ini mau diapakan ini? Ya untuk awal-awal ini, karena melihat situasi atau kondisi syabab atau pemuda kemarin ini, jadi saya harus Internal pemuda Hidayatullah maksudnya? ya internal pemuda, jadi saya harus memperbaiki dulu apa yang menjadi PR kemarin itu. Ya. Maksudnya apa? Jadi nanti saya lebih fokus dulu ke internal, Konsolidasi. konsolidasi internal. Tetapi di saat itu juga kita tetap memikirkan Tetap ada programnya ya, jalan. eksternal. Tetap. Kan belum mana juga ini ya, belum, malah kepengurusannya belum terbentuk ya, Iya belum. belum terbentuk. Kira-kira kriteria pendamping ini seperti apa? Ya, kriteria pendamping saya itu setidaknya ada 4. Ya, yang pertama itu dia bisa menjadi teladan, Iya, itu pasti ya. pasti. Ya. Teladan itu termasuk ibadahnya. Jadi Ya, bagi saya terpenting untuk ibadah. Karena kalau ibadah sudah bagus, insya Allah yang lain bagus. ikut. Ya, ngikut. Yang kedua itu gerakannya cepat, eksekutor gitu. Bukan berarti meskipun dia gendut ya. Meskipun dia Ya, gemuk, meskipun yang gendut penting- kalau cepat ya Oh gitu ya. tetap kita pilih. Yang ketiga punya pengalaman di administrasi. Oh iya. Ya. Yang keempat pengalaman di organisasi. Pasti itu. Ya. Nah yang pertama tadi itu yang anak 2 tadi itu, yang pertama itu yang saya utamakan. Kalau 3 dan 4 tadi itu bisa lah untuk belajar nanti di saat Di upgrade. kepengurusan nanti di upgrade. Tapi melihat ini kan berat ini. Saya lihat syarat-syaratnya berat. Ada enggak di pemuda kita sekarang ini kriteria tadi itu? Insya Allah ada. Optimis ada. ya? Optimis. Tapi mencarinya itu yang susah. Oh gitu. Iya. Ini kan skala sulsel ya, berarti masih bisa mencari di 24 kabupaten kan? Iya. Masa tidak ada gitu. Iya. Tetap ada insya Allah. Ya. Jadi dengan begitu ya pengurus ini berharap ada satu lompatan besar di kepengurusan Ya. ini. Insya Allah nanti kita akan punya gebrak-gebrakan yang kita belum bisa sampaikan di sini. Ini jangan bikin penasaran orang, Ustaz. Kira-kira kasih bocoran. Biar ada podcast selanjutnya nanti. Oh begitu, biar ada alasan diundang ya. Bagus juga ya. Anak muda emang cerdas itu, anak muda. Setelah kepengurusan terbentuk dalam waktu dekat, itu kan ada rakernas. Sudah ada enggak bocoran dari rakernas itu kira-kira 3 tahun ke depan ini pemuda diarahkan kemana?
Sejauh ini saya belum banyak mengetahui, ya. Karena memang kemarin baru dilantik, Iya. jadi saya masih fokus ke pembentukan itu struktural itu. Nah, Sebe- kalau Sebelum jadi ketua dilantik ini, Ustadz Abid bagian apa? ya saya dulu cuman jadi pengasuh santri dan pengajar di Sorowako atau Sorowako. Wandula. Nah, jadi saya bisa dibilang bahwa saya orang baru nih di Syabab, orang baru di pemuda. Syabab. Orang baru pemuda dan baru mempelajari bagaimana hitohnya itu. Tapi ini yang menarik sebenarnya, karena sepertinya memang pemuda Hidayatul Sulsel butuh orang baru, karena sudah sekian lama ini orang-orang itu aja yang berputar ini anunya, kita tidak lihat ada perubahan signifikan. Mungkin memang ini takdirnya ya. Takdirnya Ya Allah alam. saya melihat dengan masuknya orang baru ini ada sih harapan ke depan ini. Insyaallah. Bismillah. Mudah-mudahan kita satu harapan ya. Amin amin. Jadi pengalaman organisasinya Ustadz Abid, saya dengar dulu di Sudan juga waktu kuliah di sana banyak ini terlibat organisasi. Bisa digambarkan? Ya, ketika saya di Sudan itu memang saya punya niat mau belajar aja saya. Belajar saja, ya. Dulu saya ikut-ikut organisasi. Tapi Maunya begitu ya? Ya maunya begitu. Tapi qadar Allah 1 tahun di sana saya. Iya. Saya kaget sekali ketika itu ya. Jadi saya cerita sedikit. Saat itu saya baru pulang saya dari sholat asar menuju asrama. Sampai di asrama saya lihat, kok ada surat ini. Saya tanya teman, dari mana surat ini? Ada tadi yang bawa. Saya buka, ini surat pemanggilan menjadi panitia pemilihan ketua PPI Sudan. PPI Sudan. Saya pernah ke PPI Sudan ketika itu, tapi tidak pernah berniat mau mencalonkan jadi pengurus, enggak. Iya. Dan beratnya lagi ketika saya lihat itu menjadi koordinator media dan informasi panitia pemilihan ketua PPI Sudan. Yang kalau kita mau istingkatnya di sana namanya itu namanya MPA. MTA, Majelis Tahunan Anggota. Iya. Saya ditunjuk ketika itu, kaget juga. Ya, kita jalani saja. Bismillah. Artinya kan pasti ada sesuatu yang dilihat dari pengurus sehingga menunjuk antum. Iya, pasti ada, insyaallah. Mungkin juga dari kemampuan menulis kah atau membuat semacam liputan. Karena saya lihat beberapa namanya Abid ada di hiduda.com kan. Mungkin sering mungkin itu juga. Mungkin sering mengirim laporan ya seperti itu. Tapi secara umum gambaran organisasi di sana, khususnya organisasi kepemudaan di Sudan. Kalau organisasi kepemudaan di sana sampai saat ini itu kalau istilahnya dia konsen ke pemuda itu tidak ada. Ada ya. Tetapi di sana banyak organisasi Indonesia seperti NU, Muhammadiyah. Artinya pelajar yang ke sana? Iya, pelajar. Jadi cabang istimewanya. Iya. Jadi cabang istimewanya ada juga PKS. Hidayatullah belum? Hidayatullah sudah ada di sana. Cuman memang dari pusat itu kita belum diinstruksikan untuk lebih terbuka. Maksudnya kita di sana dibilang udah belajar dulu, fokus ya. Nggak usah terlalu menampakkan diri untuk itu waktu saya ketika itu. Tapi saya nggak tahu tapi sekarang. wujudnya ada. Wujudnya ada. Sama kayak di Mesir ya? Iya, intinya dia bisa mengkodir teman-teman Hidayatullah di sana. Belum pada tingkatan merekrut. Iya, anggota belum ya. Iya. Ya saya kira mungkin juga satu strategi juga itu ya. Iya. Barangkali pengalaman di Sudan menangani beberapa misalnya organisasi nanti akan di-cloning ke pemuda Sulsel. Coba gambarkan itu Ustaz. Kira-kira seperti apa? Ya tidak semuanya pastinya kan. Tidak semuanya. Paling mungkin yang saya ingin samakan itu cara bagaimana bekerja dalam dunia media dan informasi.
Iya. Ya. Ya mungkin nanti kita masukkan dalam sektor dakwah. Nah, itu dia, dakwah ataupun nanti informasi dari organisasi. Ya itu mungkin itu saja sih. Kalau yang lain itu masih belum. Berarti itu sangat sangat sesuai dengan kondisi sekarang ya, di mana Iya, betul. berdakwah lewat media-media seperti ini kan efektif. Ini IMC juga saya bisa jadi mitra dakwah Syabab sebenarnya ke depan. Insya Allah. Jadi nanti bisalah diajak kerjasama. Iya. Artinya meresonansi dakwah di pemuda Sulsel ini lewat media ini juga bisa. Insya Allah bisa. Seperti itu. Kalau apa ya yang kalau antum melihat situasi kemarin kan, ya saya pasti meskipun antum tidak terlibat secara langsung, artinya merasa orang baru di Syabab, di pemuda ya, pemuda ini beberapa tahun terakhir antum melihat ini pemuda seperti apa sih, khususnya internal kita ini, gerakannya, terus motivasinya dan sebagainya. Ya. Yang saya lihat ini, saya baru melihat juga karena kan kemarin kan di Sudan. Ya. Ya, datang ke Indonesia ini ya baru melihat bagaimana perkembangannya. Menurut saya perkembangannya ya alhamdulillah tetap berjalan, tetapi belum tampak. Belum ya. Ya. Belum terlalu tampak gitu. Sehingga ya di periode kepengurusan ini kita harus betul-betul genjot itu. Mengadakan gebrakan-gebrakan biar tampak betul ini pemuda ini. Bocorannya dong sedikit, seperti apa gebrakan itu supaya tampak ini? Ya gebrakannya misalnya kita ingin fokus di dakwah sosmed. Oke. Dakwah sosmed, terus juga nanti juga ada kita itu langkah jangka panjangnya itu nanti ada pesmadai kita usahakan. Oh, seperti yang di Jakarta itu di Jakarta. Jabodetabek gitu. Insyaallah kita usahakan ada pesmadai. Ya terus juga ini ekonomi. Ya, Ekonomi. karena ini- Ya, bukan berarti ekonomi ini kita sejarkan dengan tarbiyah dan pengkaderan dengan dakwah. ini Enggak. kan supportnya nanti ya, Support support untuk kegiatan-kegiatan. ekonomi kreatif lah gitu kan. Bagaimana supaya santri-santri kita ini atau pemuda-pemuda ini kreatif. Tidak hanya mengandalkan yang namanya proposal. Ya, ya. Ya, Setiap tapi- ada kegiatan Ya. bikin proposal. Proposal, tapi jangan sampai kita terlalu terpaku di proposal, tetapi juga ya kita punya sendiri gitu, punya sumber keuangan sendiri. Dan antum optimis bisa itu. Insya Allah dengan izin Allah. Ya, tentu harus juga pandai-pandai memilih ya di strukturnya ini. Ya itulah, itu makanya saya sampai hari ini saya terus mencari itu siapa kira-kira yang cocok. Proses mencarinya itu yang saya mau tahu seperti apa, Ustaz. Ya, karena saya ini kan memang saya bilang tadi di awal saya ini orang baru sebenarnya Ya, kan, orang baru. Ya makanya saya harus silaturahmi, mencari pendapat dari orang lain. Saya temui ustaz seperti tadi ketua yayasan. Iya. Ada juga dari pengurus DPW, dari semua juga saya tanya. Ya. Dari teman-teman pengurus lama pun saya tanya, kira-kira siapa ini? Artinya ditampung semua dulu. Tampung semua. Biasanya muncul nama, tiba-tiba ini tidak bisa karena ada hal lain. Iya. Akhirnya cari lagi kita. Nah, itu yang menjadi yang menghambat. Dan repotnya karena harus segera ya. Harus segera. Ya, mudah-mudahan saja artinya siapapun yang terpilih di situ benar-benar bisa membantu ya, bisa membantu dan sesuai harapan untuk target-target organisasi begitu. Mungkin saya ini berapa menit ini? Maksimal saja 25 menit ya, 25 menit gitu ya. Kayak kaku sekali kurasa. Enggak aja biasa aja. Apa lagi yang bagus tanyakan ini ya? Enggak apa sambil berjalan ya. Saya lagi pikir-pikir nih. Apa yang lain Bit yang kira-kira, karena susah saya gali karena dia juga belum ada program. Nah ini antum kan saya kira ada satu poin di kepengurusan ini. Yang pertama untuk Sulsel, seingat saya ini kali pertama
Pemuda Sulsel punya ketua lulusan Timur Tengah. Ini satu jaminan kualitas insya Allah. Yang kedua, antum ini kader tulen. Selain kader biologis lembaga, memang juga kader ideologis. Ini kekuatan saya lihat ya, ini kekuatan. Seperti apa antum memanfaatkan dua kelebihan ini untuk kepengurusan ini? Ini pertanyaan berat sekali nih. Ya, silakan. Harus apa? Saya harus cari kata-kata yang kira-kira Pas. itu pas itu. Ya, sudah dibahasakan saja. Nanti dipilih-pilih yang bagus. Ini baru ada podcast santai betul ini. Saya nggak tahu, kayak kaku sekali kurasa ini. Karena baru duduk di sini kursi. Ya, kursinya jadi komputer ini. Jadi bagaimana? Jadi saya punya kekuatan tadi tuh ya. Iya, itu saya melihat sebuah kekuatan itu, sebuah kelebihan. Jadi ya bagi saya, ya itu memang juga kekuatan. Iya. Tapi juga menjadi tantangan saya. Tantangan juga ya. Tantangan. Karena apa? Karena ya saya orang-orang tahu siapa saya, anaknya siapa gitu. Jadi saya harus betul-betul berjuang keras. Bagaimana saya bisa menjaga nama baik itu? Nah, baiknya orang tua ya. Orang tua. Nah, terkait dengan lulusan mana saya, Iya. ya menurut saya itu sama saja. Menurut saya gini, yang terpenting dalam sebuah organisasi adalah bagaimana yang memegang amanah itu bisa manage atau mengatur. Iya. Bukan dari mana asalnya, sekolahnya, Apa gelarnya? apa gelarnya. Iya. Ya, itu tidak menjamin. Tetapi yang menjamin bagi saya adalah ya itu juga tadi ibadahnya. Ya. Terus juga bagaimana dia bisa komunikasi dengan yang lain dan manajemen. Tapi meskipun ya itu juga tidak bisa dinafikan semua, Iya. tapi tetap saja kita misalnya sebagai orang yang dipimpin senang juga punya ketua, dari luar negeri ini. Ya mungkin sih Timur peluangnya Tengah. itu mudahnya nanti ya mungkin lebih apa ya? Lebih mudah mungkin kalau masuk ke Iya. Bagaimana strategi membangun komunikasi dengan organisasi dan amal usaha yang lain? ya. Yang pertama atasan dulu harus kuat atau pengurus harian dulu harus kuat menurut saya. Komunikasi harus kuat. Jadi ketua, sekretaris sebenarnya harus kuat dulu. Solid ya. Harus solid. Nah, dan satu kata. Nah, baru nanti ya kita terbuka dengan ketua-ketua dulu. Terbuka maksudnya ya komunikasi aja begitu. Dosa ada ditutupi. Iya. Kalau nggak ada uang, biar nggak ada uang. Iya bilang. Dosa juga main belakang. Kalau bisa, kalau tidak suka dengan ini ya sampaikan saja. Sampaikan, Ya, terbuka. saya inginnya begitu terbuka. Dosa main belakang, dosa cerita-cerita belakang gitu kan ceritanya gitu. Iya. Kan dosa juga kalau kita cerita belakang. Jadinya pada gibah ya. Iya gimana? Komunikasinya apa tadi saya bilang tadi terbuka sama lain. Ketika ada sesuatu yang diragukan atau itu ingin dibicarakan, bicarakan saja. Jangan dipendam. gitu. Jangan dipendam. Sampaikan saja. Sampaikan saja. Ya dengan begitu mungkin organisasi semakin solid ya. Iya, Itu mungkin salah satu kiat. Iya. Tapi kan di sini ada DPW sebagai induk organisasi. Mungkin kalau di Makassar ada kampus utama Bayan. Bagaimana antum membangun sinergi dengan semua ini? Ya, memperbanyak silaturahmi, memperbanyak komunikasi. Kita kan 5 kali sehari sholat. Ya. Nah, disitulah waktu-waktu di mana kita bisa bertemu Ya, dan di masjid. di masjid berbicara langsung, berkomunikasi langsung. Artinya dengan begitu sebenarnya tidak perlu ada masalah yang tersisa ya. Iya. Dan mesti kita juga harus kumpul di warkop, dan mesti harus kumpul Ya. dulu di sini. Enggak. Tapi alhamdulillah kita punya masjid sebagai wasilah atau wadah untuk tempat komunikasi tadi itu, bermusyawarah, Pusat peradaban. pusat peradaban. Nah, Hidayatullah kan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Iya, iya. Apa tadi aku bilang ya? Persoalan tempat tinggal. Nah ini, karena antum berada di ujung Sulawesi Selatan, Iya. berbatasan dengan malah berbatasan dengan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah juga. Nah, bagaimana ke depannya? Apa harus ada kebijakan bahwa ketua pemuda harus berdomisili di ibu kota atau seperti apa? Misalnya di Makassar ini lah, seperti itu. Nah, itulah yang sempat kami pikirkan kemarin. Hmm. Bahkan karena persoalan inilah
kami kemarin itu kalau mau dibilang menolak untuk dipilih, karena kami sebenarnya baru saja berada di Surako dan baru memulai program, Iya. baru mau membangun. Nah, untuk kedepannya mungkin setahun di Surako, Tetap tetap Surako. di Surako setahun. Dan untuk koordinasi ya bisa lewat sosmed, Ya. ya, Memanfaatkan dan lain, memanfaatkan online gitu kan. lain jaringan. Nah, tapi saya juga tetap ke sini setidaknya 2 kali dalam sebulan. Oh, begitu ya. Untuk konsolidasi Ya, juga. karena ya itu tadi saya masih punya amanah di sana, masih punya amanah, dan teman-teman pun ya masih mengharapkan. Nah, karena pertimbangan itulah ya saya harus tetap di sana paling tidak setahun. Kalau cepat itu mungkin setengah tahun. Makanya saya betul-betul harus mencari sekretaris dan bendahara ini yang bisa-bisa yang komunikatif. yang komunikatif. Ya, biar bisa menyambungkan semua meskipun Iya. beda tempat ya. Meskipun ada tempat. Tapi ini saya pikir juga enggak gampang loh. Ya iya pasti. Jauh begitu, kemudian harus bolak-balik misalnya ke Makassar, kan tentu juga kosnya tinggi ya. Kosnya tinggi. Makanya saya nanti mungkin banyak online nanti nih. Oh, yang maksimalkan. Iya. Bagus juga itu. Lebih banyak mungkin megang HP. Ya, ya. Artinya penguatan program kan nanti setelah ini ya. Setelah dari Rakernas di Jogja ya. Iya. Di Kebumen. Kebumen ya. Iya. Kebumen. Ya, kita berharap Syabab ini ke depan semakin sukses, Amin. semakin dikenal, dan tentu juga karya-karyanya dalam rangka estafeta kepemimpinan di Hidayatullah ini berjalan dengan baik. Ya, kita cukupkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya, Ustaz Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.